billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalnahu. Wa hamal, lam sukun disebut dengan lam mutlak. Kita bunyikan dengan jelas ya. Dengan syarat di depan lamnya bukan lam lagi dan bukan huruf ra. Wa hamalnahu. Nah, hukumnya mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf nun berharokat fathah panjang. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa hamalnahu ala. La, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf lam berharokat fathah panjang. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ala dha. Dha hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Dzati al. Lam sukun disebut dengan lam mutlak. Dengan syarat di hadapan lam sukunnya bukan huruf lam atau huruf ro. Cara bacanya lam dibaca jelas. Al-wa. Wa hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Al-wahiyu. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Sebab ada tanwin kasrah menghadapi huruf waw. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke waw. Al-wahiyu disertai bunyi dengung. Jadi kita tahan. Al-wahiyu wadusur. Saat berhenti di huruf ro, ro-nya dibaca tafkhim. Kenapa? Karena ro-nya disukunkan, sebelumnya ada dhammah. Maka ro-nya tebal. Wadusur. Taj. Jim sukun dihukumi qalqalah sughra. Sebab huruf jim sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya jim dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tajri. Huruf ro dibaca secara tarqiq karena ro berharokat kasrah. Cara bacanya ro dibaca tipis. Tajri. Ri hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya huruf ro panjang 2 harokat. Tajri bi a'yunina. Na walaupun berhenti hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya nun ini hanya boleh dipanjangkan 2 harokat saja. Bi a'yunina. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh terus. Jaza'al. Za hukumnya adalah mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah, kemudian hamzahnya adalah an. Sama-sama ada pada kata jazaan. Maka zainya panjang, boleh 4, boleh 5 harokat, namun tidak boleh 2. Jazaan.
Berikutnya ada hukum idgham bila gunnah. Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke lam, al tidak disertai dengung. Jadi tidak perlu ditahan. Jazaan liman. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki ab'ad. Karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya bunyi nun disamarkan ke kaf disertai bunyi dengung. Dengungnya besar ya, karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Liman kana, ka hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kana kufir. Ketika berhenti di huruf ro, ro-nya disukunkan dan dibaca secara tarkik. Kenapa? Karena sebelum ro yang disukunkan ada harokat kasroh. Maka ro-nya dibaca tipis. Kufir, kufir. Namun nanti beda halnya ketika diteruskan atau disambung dengan ayat 15. Ro-nya ini kan akan tetap berharokat fathah, tidak sukun. Maka kalau ro harokatnya fathah, tebal. Kufiro. Walaqad. Di sini ada hukum idgham mutajanisain ya. Sebab ada dal sukun bertemu dengan huruf ta. 2 huruf yang makhrajnya sama tetapi sifatnya berbeda. Maka dalnya ini langsung masuk ke ta, sudah tidak terlihat sifat huruf dalnya sama sekali ya. Masuk langsung ke ta secara sempurna, idgham mutajanisain kamil. Walaqad taraknaha. Taro. Huruf ro dibaca secara tafkhim karena harokatnya fathah. Maka ro dibaca tebal. Tarakna, na hukumnya mad tabi'i muqaddar. Sebab ada nun berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Taraknaha. Ha hukumnya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata pertama yaitu taraknaha. Hamzahnya a pada kata kedua yaitu ayatan. Maka haknya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Taraknaha ayatan. A hukumnya mad badal. Sebab ada hamzah dipanjangkan. Alif dengan harokat fathah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ayatan. Berikutnya ada ikhfa hakiki awsat. Karena ada tanwin fathah menghadapi huruf fa. Cara bacanya tanwin disamarkan ke fa disertai dengungan. Dengung dan samarnya ya sama besar. Ayatan fahal. Lam sukun disebut lam mutlak. Ada lam sukun yang tidak menghadapi lam lagi atau tidak menghadapi ro. Maka lam dibaca dengan jelas. Fahal mim. Selanjutnya ada idgham bi gunnah. Karena nun sukun bertemu huruf mim. Cara bacanya nun dimasukkan ke mim disertai bunyi dengung. Mim muddakir. Saat berhenti di ro, ro-nya disukunkan dan dibaca secara tarkik. Karena sebelum ro yang disukunkan ada harokat kasroh, maka ro-nya dibaca tipis. Muddakir. Fakaifa. Kai ada harfulin. Sebab ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Fakaifa kana.
Ka hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kana adza, adza hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Adzabi, bi hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Adzabi wa nuzur. Huruf ra ketika berhenti disukunkan dibaca secara tafkhim, sebab sebelum ra yang disukunkan ada harokat dhammah, maka ra-nya tebal. Wa nuzur. Beda halnya ketika disambung atau diwasol dengan ayat 17. Wa nuzuri, ra-nya pasti masih berharokat kasrah, maka ra-nya tipis kalau diteruskan. Wa nuzuri. Walaqad, dal sukun hukumnya qalqalah sughra, karena ada dal yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Walaqad yassar, ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelumnya fathah, maka ra-nya dibaca tebal. Yassarna, saat berhenti di na hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yassarna. Namun ketika diwasolkan atau diteruskan, yassarnan, na-nya jadi pendek, pemanjangnya gugur. Ada proses namanya takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini terjadi karena ada pertemuan 2 sukun, yaitu alif dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka kenapa nun fathahnya jadi pendek ketika diwasol? Karena alifnya dilepaskan. Yassarnal, alif lamnya disebut dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu qaf. Cara bacanya lam dibaca dengan idhar atau jelas. Yassarnal qur, ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelumnya dhammah. Cara bacanya ra ditebalkan. Yassarnal qur, ra sukun sudah ya ini. Qur'ana, a hukumnya mad badal, sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Alif ketika ada harokatnya maka ini adalah hamzah juga. Cara bacanya panjang 2 harokat. Nah ini dari asal usul huruf madnya berbeda dengan mad badal biasa. Jadi kalau mad badal itu pemanjangnya alif waw atau ya sukunnya hasil mengganti hamzah sukun. Kalau ini a, pemanjangnya memang bawaan asli dari kata Al-Qur'ana. Maka ini sebetulnya mad syabih bil badal atau mad syibhul badal, mad yang sangat mirip dengan mad badal. Yassarnal Qur'ana lidh. Selanjutnya ada hukum alif lam syamsiyah, sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dzal. Cara bacanya dimasukkan ke dzal. Mana alifnya atau hamzah wasolnya? Hamzahnya dibuang karena kemasukan lam jar, lam dengan harokat kasrah. Lidzikri, huruf ra dibaca secara tarqiq karena berharokat di bawah. Cara bacanya ditipiskan. Lidzikri fahal, lam sukun disebut lam mutlak. Ada lam sukun yang tidak menghadapi lam atau ra, maka lam dibaca jelas. Fahal mim, selanjutnya ada idgham bi gunnah, sebab nun sukun menghadapi mim. Cara bacanya nun dimasukkan ke mim disertai dengungan. Mim mudzakir. Huruf ra ketika berhenti dibaca secara tarqiq
karena ro-nya disukunkan dan sebelumnya kasrah, maka ro-nya tipis. Kir, muddakir. Kadzabat adu. Hukum tajwidnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Adu. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat, karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf fa. Cara bacanya tanwin disamarkan ke fa disertai dengungan, samar dan dengungannya sama besar. Adu fakai. Kai ada harfulin, sebab ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakkan. Fakaifa kana. Ka hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Kana adza. Dza hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Adzabi. Bi hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Adzabi wa nuzur. Saat berhenti di huruf ro, ro-nya dibaca tafkhim, karena sebelum ro disukunkan ada harokat dhammah, maka ro-nya dibaca tebal, wa nuzur. Namun ketika dilanjut ke ayat 19, ro-nya ini pasti harokatnya masih kasroh ya, tidak sukun, maka ro-nya tipis kalau wasol, wa nuzuri. Inna. Nun tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Inna. Nah, hukumnya adalah mad jaiz munfasil, sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata pertama yaitu inna, sedangkan hamzahnya adalah a pada kata kedua yaitu arsalna. Maka nunnya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Inna ar. Ro sukun dibaca secara tafkhim ya, karena sebelum ro sukun ada harokat fathah ya, maka ro-nya dibaca tebal. Inna arsalna. Sal. Lam sukun disebut lam mutlak ya. Ada lam sukun di hadapannya bukan lam atau ro, maka lam dibaca jelas. Arsalna. Nah, hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Inna arsalna alai. Lai ada harfulin atau huruf lin, sebab ada ya sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakkan. Alaihim. Him ada idhar syafawi, karena mim sukun tidak menghadapi mim atau ba, melainkan menghadapi ro, maka mim sukun dibaca jelas. Alaihim rihan. Ri huruf ro dibaca secara tarqiq karena harokatnya di bawah yaitu kasroh. Cara bacanya ditipiskan. Ri. Madnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Rihal. Berikutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat, karena ada tanwin fathah menghadapi huruf
so. Cara bacanya, tanwin disamarkan ya ke huruf shad disertai dengungan, dan samar juga dengungannya sama besar. Rihal sad. Ra sukun dibaca secara tafkhim karena sebelumnya berharokat fathah, maka ro-nya tebal. Sorong. Huruf ro kedua dibaca secara tafkhim karena harokatnya fathah tanwin. Cara bacanya, ro dibaca dengan tebal. Sorong. Selanjutnya ada ikhfa hakiki ausat karena tanwin fathah menghadapi huruf fa. Cara bacanya, tanwin disamarkan ke fa disertai dengungan. Samar dan dengungannya sama. Sorong fi hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Fi yau ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Fi yaumi nahsim. Selanjutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi mim. Cara bacanya, tanwin dimasukkan ke mim disertai dengungan. Nahsim sinnya sofir ya, berdesis. Mustamir. Ketika berhenti di ro-nya disukunkan dan dibaca secara tarqiq karena sebelumnya ada harokat kasrah, maka ro-nya tipis, mir. Dan karena ro-nya bertasydid, ketika kita berhenti pada huruf bertasydid yang bukan huruf qalqalah, baju di toko, bukan huruf gunnah, nun dan mim, berhentinya pakaiin nabar, naikkan intonasi suara kita. Mustamir. Shadaqallahul azim.